Pada kesempatan hari ini kita berhadapan dengan sosok yang sangat menakjubkan, sekuntum bunga dalam tanda kutip yang wanginya betul-betul menyebar kemana-mana, yang berasal dari madrasah kenabian, dididik dengan baik oleh Rasulullah SAW, sehingga atas didikan tersebut memancarkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sosok wanita sahabiyah yang bernama Ummu Sulaim, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Sedikit berbicara tentang Ummu Sulaim, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia dan karib kerabatnya dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, orang-orang Madinah menyambut dengan sukacita dan mereka mempersiapkan segala sesuatu, termaksud hadiah-hadiah, pemberian-pemberian yang bisa mereka berikan kepada Rasulullah, juga kepada sahabat-sahabat muhajirin. Maka hal ini menyusahkan Ummu Sulaim, karena beliau dalam keadaan miskin, wanita yang miskin, tidak memiliki apa-apa, lagi seorang janda. Maka ketika kemudian sahabat-sahabat Madinah memberikan sesuatu berupa hadiah kepada Rasulullah dan para sahabat muhajirin, Ummu Sulaim melihat anaknya yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Nadar yang masih kecil pada saat itu, bermain-main. Kemudian Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah sambil mengatakan, "Wahai Rasulullah, orang-orang Madinah memberikan kepadamu ini dan itu, harta-harta mereka yang paling berharga. Sungguh pada diriku tidak memiliki harta yang paling berharga kecuali anakku ini, yakni Anas bin Malik. Maka hendaklah engkau terima pemberianku dan izinkan dia untuk melayanimu." Maka mulai saat itu sampai Rasulullah wafat, Anas bin Malik senantiasa menemani Rasulullah, berkhidmat kepada beliau. Dan ini merupakan dalam tanda kutip pemberian Ummu Sulaim kepada Rasulullah. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Ummu Sulaim sebagaimana yang telah saya katakan tadi adalah seorang janda, berparas cantik, memikat hati orang-orang muhajirin, pun memikat hati orang-orang yang ada di kota Madinah, dari kalangan Ansor maupun orang-orang dari kalangan selain kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya orang-orang yang menempati kota Madinah pada saat itu, mereka muhajirin, mereka Ansor, dan selain sahabat. Maka datang seorang laki-laki yang di penghujung hari kita kenal sebagai Abu Talhah Al-Ansari, mendatangi Ummu Sulaim sambil mengatakan, "Sungguh saya telah memendam perasaan terhadap dirimu. Maka apakah boleh aku melamarmu dan menikahimu?" Kata Abu Talhah Al-Ansari yang namanya Zaid, yang nama sebenarnya adalah Zaid bin Sahal Al-Ansari. Ummu Sulaim kemudian mengatakan, "Demi Allah, tidak ada yang menghalangi diriku untuk menerima pinanganmu, melainkan aku sebagai wanita muslimah dan engkau orang kafir. Tidak ada yang menghalangi diriku untuk menerima pinanganmu,
yakni Abu Talha Zaid bin Sahal, sempurna dari segala macam sisi. Bersamaan dengan itu memiliki cacat yang amat parah di sisi yang lain. Engkau adalah seorang laki-laki kafir. Maka pertimbangkanlah bagaimana menurut pendapatmu apabila aku menerima pinanganmu dengan syarat engkau memeluk agama Islam. Maka Abu Talha Al-Ansari Zaid bin Sahal Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, berembuk dengan karib kerabatnya. Karib kerabatnya mengatakan, tidak ada di kota Madinah ini wanita yang paling sempurna kecuali Ummu Sulaim. Maka terimalah tawarannya. Maka Ummu Sulaim menerima pinangan Abu Talha setelah Abu Talha mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dengan sebab persyaratan yang diberikan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talha Al-Ansari, maka Ummu Sulaim mendapatkan banyak ganjaran. Ganjaran yang seperti apa yang diharapkan oleh seorang muslim? Kecuali diantaranya adalah dengan sebab dia ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dari neraka. Jemaah, ganjaran apa yang lebih besar melainkan dengan sebab dia ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dari api neraka jahanam. Ummu Sulaim tidak berpuas diri. Dia selalu kemudian meminta kepada Rasulullah untuk dilibatkan di dalam setiap medan peperangan jihad. Sudah barang tentu jihadnya wanita pada saat itu tidak dalam makna mengangkat pedang, tetapi wanita-wanita pada saat itu diizinkan untuk ikut berjihad bersama Rasulullah dan para sahabat dengan tugas-tugas tertentu. Semisal yang pertama, untuk mengurusi orang-orang yang terjatuh, sakit, terluka. Dan yang kedua, untuk kemudian mengurusi makanan-makanan mereka, perbekalan dan yang semisalnya. Dan yang ketiga, untuk kemudian memberikan semangat. Maka Ummu Sulaim selalu berada di medan jihad untuk salah satu di antara tugas ini. Ketika kemudian sebagaimana kita maklum pada perang tertentu, semisal perang Khandaq, ada sebagian kaum muslimin yang mundur. Maka beberapa wanita Ansor di antaranya Ummu Sulaim mencela sahabat-sahabat yang mundur ini sambil mengatakan, bagaimana kalian mundur dari medan jihad? Wahai laki-laki, wahai orang-orang yang mengaku sebagai laki-laki. Bayangkan kalau ada perempuan ngomong gini kepada kita, gimana perasaan kita? Bagaimana mungkin kalian mundur dari medan jihad, wahai orang-orang yang mengaku sebagai laki-laki, sedangkan kami tetap berdiri di sini? Siapa di antara kalian yang mundur dari medan jihad, maka bersiap-siap untuk menjumpai rumahnya yang kosong. Maksudnya apa? Maka bersiap-siap untuk menjumpai rumahnya yang kosong. Jihad kabur dari medan jihad, maka sang istri langsung meminta untuk ditalak. Beberapa wanita Ansor mengucapkan kalimat seperti ini. Kalimat yang kemudian menyemangati orang-orang yang semangatnya awalnya hampir redup. Belum lagi di sisi orang Arab pada khususnya, pantang bagi mereka dikatakan, kamu itu bukan laki-laki. Pantang bagi mereka dikatakan, kamu bukan laki-laki. Pantang. Bagaimana mungkin kalian orang-orang yang mengaku sebagai laki-laki
mundur dari medan pertempuran, sedangkan kami tetap berdiri di sini. Siapa di antara kalian yang mundur dari medan pertempuran, maka bersiap-siap untuk menjumpai rumahnya yang kosong. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Manaqib Ummu Sulaim banyak. Mungkin salah seorang di antara sahabiyah yang manaqibnya, yang keutamaannya banyak, salah satunya Ummu Sulaim. Pada hari ini kita akan sebutkan salah satu keutamaan beliau yang besar, yakni bagaimana kisah kesabaran beliau ketika ditinggal mati oleh anaknya. Hadisnya panjang dan akan saya bacakan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, saya langsung bacakan saja terjemahannya untuk menyingkat waktu. Putra Abu Talhah, yang dimaksud putra Abu Talhah di sini adalah saudara tirinya, karena sebagaimana telah kita katakan tadi, Abu Talhah menikahi Ummu Sulaim, di mana Ummu Sulaim adalah ibundanya Anas bin Malik. Sedangkan Anas bin Malik, ayahnya namanya Malik bin Nadar. Dari Anas bin Malik, beliau menceritakan putra Abu Talhah, yakni saudara tirinya, sedang dalam keadaan sakit. Lalu Abu Talhah keluar rumah. Pada saat itu anaknya meninggal dunia. Ketika Abu Talhah kembali, dia bertanya, bagaimana keadaan anakku? Dia bertanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anakku? Ummu Sulaim mengatakan, ia dalam keadaan sangat tenang. Dari sini bisa kita ambil petik pelajaran bahwasanya yang dimaksud dengan perkataan ia sangat tenang, yakni dia tenang setelah sebelumnya dia sakit dalam keadaan panas meriang, yang dikatakan oleh para ulama anak tersebut mati dalam keadaan panas meriang. Kalau kita istilahkan pada hari ini, step. Panas menggigil, kemudian diam, panas menggigil, diam, panas menggigil, diam. Dia dalam keadaan, kalimat yang dikatakan oleh para ulama kalimat tauriyah, yang dibayangkan oleh Abu Talhah, dia dalam keadaan tenang, maksudnya dia sudah sembuh dari penyakit menggigilnya, yang tadinya badannya bergerak-bergerak tanpa bisa dia kontrol dengan sebab panasnya yang amat tinggi. Kemudian dia dalam keadaan tenang, dalam artian sudah turun panasnya. Itu yang ada di benak Abu Talhah. Padahal yang dimaksud oleh Ummu Sulaim, dia sudah tenang, maksudnya dia sudah tidak bergerak lagi, yakni dia sudah mati. Ini kalimat yang namanya tauriyah, satu kalimat yang kemudian bisa dipahami dengan lebih dari satu pemaknaan. Dan ini bukan kalimat dusta. Beda antara kalimat dusta dengan kalimat tauriyah. Kalau ini kalimat tauriyah yang diucapkan oleh Ummu Sulaim, dia sudah tenang, dan itu bukan dusta, karena memang orang yang sudah mati tidak akan mungkin bisa bergerak-gerak lagi. Betul, dia sudah tenang, dia tidak dusta. Tetapi yang dipahami oleh Abu Talhah, yang dimaksud tenang di sini adalah dia tidak bergerak-gerak lagi, dalam artian panasnya sudah tidak panas, sudah normal, tidak kejang-kejang lagi. Maka tenanglah hati Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari sini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, boleh mengucapkan kalimat tauriyah. Yang kedua, bagaimana ketabahan, kesabaran Ummu Sulaim, bagaimana pandainya dia di dalam menjaga emosi, tidak larut di dalam kesedihan. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan suatu pelajaran, bagaimana cerdasnya Ummu Sulaim
kejadian, yakni kematian anaknya kepada Abu Talhah. Pada saat itu Abu Talhah baru pulang, yang sudah barang tentu ini menjadi pelajaran bagi seluruh wanita muslimah agar hendak memperhatikan keadaan suaminya ketika misalnya hendak menyampaikan suatu kabar, suatu berita, suatu permintaan. Terkadang sebagian wanita muslimah tidak memperhatikan keadaan, kondisi suaminya ketika hendak menyampaikan kabar, menyampaikan permintaan, menyampaikan suatu berita. Sang suami yang pergi dari pagi, pulang di malam hari dengan segala penat mencari nafkah, kesibukan, kelelahan, keletihan, pertengkaran yang ada di luar rumah, baru sampai ke dalam rumah langsung sang istri berkeluh kesah. Ini bukan tabiat yang baik dari sebagian wanita muslimah, bukan tabiat yang baik. Maka bagaimana cerdasnya, cerdiknya Ummu Sulaim? Bukan dia hendak menyembunyikan kisah kematian anaknya, tidak, tetapi dia sungguh sangat mengetahui ini kondisinya belum tepat. Abu Talhah dalam keadaan lelah, capek, seharian di luar, layak dan tidak layak, baru sampai ke rumah langsung kemudian dikabarkan anakmu mati. Tidak layak dan belum layak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana keadaan anakku, kata Abu Talhah? Dia dalam keadaan yang sekarang lebih tenang. Maka tenanglah hati Abu Talhah. Kemudian Ummu Sulaim menyediakan makanan, yakni makan malam untuk Abu Talhah. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi betapa luar biasanya sosok Ummu Sulaim. Jangan kemudian Anda kira Ummu Sulaim tidak cinta kepada anaknya. Dia cinta kepada anaknya. Tetapi orang-orang semisal Ummu Sulaim, dia mengetahui bahwasanya ada yang harus dijaga. Anak yang sudah mati, ya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Anak yang sudah mati bisa diapakan? Kan tidak bisa diapa-apakan lagi. Tidak bisa dihidupkan lagi anak-anak yang telah mati. Tetapi bersamaan dengan itu, di sana ada suami yang memiliki hak atas diri dia. Di antara haknya adalah disediakan makanan malam. Kira-kira perempuan seperti ini di mana pada zaman ini? Yang sudah mati ya mati. Mau diapakan kalau anak sudah mati? Kan tidak bisa diapa-apakan, sudah mati ya sudah. Iya. Dan di sana dia memiliki kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya. Dan dia tidak memiliki kewajiban apapun terhadap apa? Terhadap kematian anaknya. Tidak memiliki kewajiban apapun. Maka tidak ada di antara dua kewajiban yang harus dia pilih. Dia hanya berhadapan dengan satu kewajiban berkhidmat kepada suaminya. Dia sediakan makan malam untuk suaminya. Maka kemudian Abu Talhah makan. Bersamaan dengan itu, Ummu Sulaim mempercantik dirinya. Karena jemaah, pada saat itu pun sampai hari ini, tabiat orang Arab, kalau laki-laki, betul laki-laki di zaman itu ya, mereka makan. Perempuan itu makannya belakangan. Tabiat orang Arab, mereka makan. Perempuan makannya belakangan. Iya. Dan ini juga bukan berarti kemudian apa? Perempuannya makan belakangan, laki-lakinya menghabiskan makanan, perempuannya nggak dapat apa-apa. Nggak juga seperti itu. Ini zolim laki-laki yang modelnya kayak gini. Ya. Tapi tabiat mereka kalau makan tidak bercampur dengan perempuan. Walaupun perempuan itu istri dan anak mereka sendiri.
Maka ketika Abu Talhah makan, Ummu Sulaim mempercantik diri. Yang kata Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat engkau dalam keadaan seperti ini sebelumnya. Yakni Ummu Sulaim cantik sekali. Sebelumnya cantik, ini lebih cantik lagi. Sebelumnya cantik berdasarkan ijma' ahlul Madinah. Iya. Kalau istri kita mungkin kan cantik menurut antum. Iya betul jemaah. Itu sudah alhamdulillah. Kita tidak perlu yakni apa? Kita tidak perlu apa? Penilaian orang terhadap istri kita, betul? Ya, kita tidak perlu penilaian orang terhadap istri kita. Tetapi ahlul Madinah sepakat Ummu Sulaim wanita yang cantik. Sebagaimana ahlul Madinah sepakat Mus'ab bin Umair laki-laki yang paling ganteng. Sepakat mereka. Tidak ada khilaf. Maka perkataan cantik itu relatif, adapun jelek itu mutlak, tidak berlaku bagi Ummu Sulaim. Ijma' ahlul Madinah, Ummu Sulaim cantik. Tidak ada khilaf. Ya, yang mengatakan Ummu Sulaim jelek mungkin pernah punya masalah sebelumnya dengan Ummu Sulaim. Misalnya pernah ditolak kali ya. Wah, perempuan tuh jelek. Ya, ente bilang dia jelek karena ente pernah ditolak. Sepakat ahlul Madinah akan kecantikan Ummu Sulaim. Tapi pada malam itu Ummu Sulaim bertambah cantik di mata Abu Talhah. Ini menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah beberapa hal. Hal yang pertama, boleh yang namanya rukhsah ditinggalkan, tidak diambil. Ini pembahasan fikih. Boleh yang namanya rukhsah ditinggalkan, tidak diambil. Kan terkadang datang pertanyaan, Ustadz, rukhsah itu harus diambil atau tidak sih? Maka pendapat yang paling kuat, rukhsah tidak harus diambil, dia boleh ditinggalkan. Mana hujahnya berdasarkan hadis ini? Kita tahu jemaah bahwasanya seorang wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya, dia boleh berkabung selama berapa hari? 40 hari. Betul? Sedangkan seorang wanita ketika ditinggal mati oleh karib kerabatnya, dia boleh berkabung selama berapa hari? 3 hari. Apa makna berkabung bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh karib kerabatnya dan suaminya adalah apa maknanya? Dia tidak berhias. Iya kan? Tidak mempercantik diri, tidak berpenampilan yang baik. Yakni boleh atas Ummu Sulaim tidak berhias, tidak mempercantik diri, tidak berpenampilan yang baik di hadapan bahkan Abu Talhah selama 3 hari dengan sebab kematian siapa? Anaknya. Boleh kan? Tetapi tidak diambil oleh Ummu Sulaim. Maka pendapat yang kuat, rukhsah tidak mesti diambil. Bukan tidak boleh. Antum harus bedakan antara tidak mesti dengan tidak boleh. Ummu Sulaim memilih untuk tidak mengambil rukhsah. Di malam kematian anaknya dia berhias, mempercantik diri. Kemudian ini juga menunjukkan kepada kita sekali lagi tabiat akhlak Ummu Sulaim yang betul-betul memuliakan suaminya. Yakni dia berhias untuk suaminya, padahal pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talhah mungkin sudah lewat beberapa waktu. Buktinya ini ada anak. Dan dikisahkan anaknya ini sudah masuk masa, yakni sudah lewat balita. Antara, kata para ulama, antara 3 sampai 6 tahun anaknya yang mati ini. Berarti minimal pernikahan mereka ya sekitar 3 sampai 6 tahun itu. Peringatan bagi siapa? Bagi wanita. Di mana suara saya bisa terdengar mungkin sampai di bawah sana. Sebagian wanita muslimah pada hari ini lalai di dalam usaha mempercantik dirinya di hadapan suaminya. Adapun kalau keluar rumah, Masya Allah. Adapun di dalam rumah, na'udzubillah min zalik. Dan bersamaan dengan itu kita laki-laki, saya merasakan, antum juga merasakan nih laki-laki rijal.
Godaan di luar itu Masya Allah luar biasa, betul. Godaan di luar luar biasa, sampai ke rumah menjumpai istri. Sebagian perempuan protes, Ustadz, kok yang diomongin laki-laki aja? Ini pun laki-laki harus berpenampilan yang baik di hadapan istrinya. Ini sebagian laki-laki berpenampilan yang asal-asalan di hadapan istrinya. Tidak juga seperti itu, jemaah. Maka cermati bagaimana Rasul berpenampilan di hadapan istri-istrinya. Nanti ada ceritanya di sini. Ada ceritanya di dalam hadis ini. Tetapi yang kita katakan jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Ummu Sulaim di dalam kedewasaannya, di dalam kematangan dan tata cara berpikirnya, dia berdandan secantik-cantiknya sehingga apa? Timbul hasrat pada diri Abu Talhah. Maka Abu Talhah mengumpuli Ummu Sulaim. Maka telah terkumpul dua hal pada diri Abu Talhah: puas secara jasmani dan puas secara rohani. Puas secara jasmani apa? Perutnya kenyang. Betul ya? Puas secara rohani apa? Barusan jima. Selesai nih. Ini impian para laki-laki. Maka setelah kemudian yakni jemaah rahimani wa rahimakumullah, puas secara jasmani, perutnya kenyang, nggak lapar lagi. Jemaah ya, setelah jima itu kan tenang sekali hati kita ya. Ini kalau kita jima dengan apa? Dengan pasangan yang halal. Nauzubillah kalau jima dengan pasangan yang haram, deg-degan. Mungkin, Allahu a'lam. Jangan dicoba. Iya kan? Maka setelah berjima dengan istri atau suami, kan hati biasa tenang. Ya, hati tenang. Maka pada saat itu Ummu Sulaim mempergunakan momentum tersebut untuk mengatakan kepada suaminya Abu Talhah, "Ya Abu Talhah, bagaimana menurut pendapatmu apabila ada suatu kaum memberikan barang sebagai titipan, ariyah, ariyah itu barang titipan, kepada seseorang, dan pada suatu ketika kaum tersebut meminta kembali barang titipan tersebut. Apakah boleh bagi orang yang dititipi barang untuk menolak memberikannya?" "Demi Allah tidak boleh," kata Abu Talhah. Jadi Ummu Sulaim masuk dengan cara yang bagus sekali. Dia tidak katakan bahwasanya Abu Talhah anakku mati. Tidak. Dia bangkitkan dahulu kepada Abu Talhah apa? Suatu kerangka berpikir kesadaran. Kerangka berpikir kesadaran. Bagaimana apabila ada satu kaum menyerahkan barang titipan, dan pada waktu yang berikutnya kaum tersebut meminta barang titipan tersebut, bolehkah yang dititipi untuk tidak memberikannya? Demi Allah tidak. Abu Talhah belum tahu ini arah pembicaraannya kemana. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Abu Talhah, sesungguhnya anak kita adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia telah memintanya." Maka taulah Abu Talhah bahwasanya yang dimaksud dengan anak kita dalam keadaan tenang maksudnya mati. Maka Abu Talhah radhiyallahu anhu dalam keadaan sedih, marah, mengatakan kepada Ummu Sulaim, "Dalam keadaan seperti ini engkau memberitakan kabar kematian anak kita?" Yakni apa? Kenapa enggak di awal? Kenapa dalam keadaan ya habis jima, dalam keadaan junub seperti ini kau baru ngasih tahu gitu ya? Tapi Ummu Sulaim kemudian diam. Ini menunjukkan kepada kita jemaah dua hal. Hal yang pertama, secara umum laki-laki itu lebih utama dibanding perempuan.
Loh begitu kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu qawam, pemimpin atas laki-laki. Secara umum laki-laki lebih utama daripada perempuan. Laki-laki yang sempurna banyak sekali, laki-laki yang sempurna. Minimal ada 124.000 orang laki-laki yang sempurna. Manhum siapa mereka? Para nabi. Yang kata Rasulullah, para nabi ada 124.000 orang dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Itu orang-orang sempurna itu. 124.000 orang laki-laki. Adapun wanita yang sempurna, kalau ada kata Rasulullah hanya beberapa disebut. Khadijah, Fatimah, tukang sisirnya putri Fir'aun, disebut sama Rasulullah. Jadi nggak banyak. Maka secara umum jemaah rahimani wa rahimakumullah, laki-laki lebih utama dibanding perempuan secara umum. Tetapi pada kasus per kasus, kondisi-kondisi tertentu, terkadang ada perempuan yang lebih utama dibanding laki-laki. Contoh, siapa di antara kita yang berani mengatakan saya sebagai seorang laki-laki lebih utama daripada Aisyah binti Abu Bakar? Yang ngomong kayak gini hendaklah memeriksakan dirinya ke rumah sakit jiwa. Siapa di antara laki-laki yang hari ini berani mengatakan saya lebih utama daripada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq? Kasus per kasus, Aisyah lebih utama dibanding apa? Bahkan dibanding seluruh laki-laki yang ada di muka bumi pada hari ini. Bahkan pada hari itu, bahkan pada hari-hari sebelumnya, sampai dikatakan andai kata ilmu Aisyah ditimbang di atas satu timbangan dan ilmu seluruh sahabat pada timbangan yang lain, niscaya lebih berat ilmunya Aisyah. Ini kan kasus per kasus Aisyah. Atau kondisi tertentu, Abu Thalhah laki-laki Ansor. Tapi pada kasus ini dia tidak bisa lebih bersabar dibanding istrinya. Padahal pada umumnya yang lebih mampu bersabar laki-laki. Iya kan? Yang lebih mampu bersabar laki-laki. Tetapi pada kasus yang kita bicarakan ini, pada kondisi seperti ini, bukan pada setiap kondisi, tidak dikatakan juga Abu Thalhah tidak bisa lebih bersabar dibanding Ummu Sulaim dalam setiap keadaan. Tidak, pada kasus ini. Pada kasus per kasus, Abu Thalhah tidak bisa lebih bersabar dibanding Ummu Sulaim. Maka ketika Ummu Sulaim mengkabarkan kepada Abu Thalhah, anakmu mati, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalhah marah. Dalam keadaan seperti ini engkau mengkabarkan kematian anak kita? Tapi Ummu Sulaim diam. Ini cerdasnya Ummu Sulaim. Marah yang berasal dari syaitan, yang syaitan itu bahan bakarnya dan terbuat dari api, itu jangan kemudian ditambah dengan api yang baru. Bayangkan kalau kemudian seperti ini engkau kabarkan aku, kemudian disautin nama Ummu Sulaim misalnya. Api yang sedang muncul di diri Abu Thalhah ditambahin lagi dari api yang munculnya dari Ummu Sulaim, kira-kira seperti apa? Ummu Sulaim diam. Maka di kesempatan pagi hari, Abu Thalhah mendatangi Rasulullah sambil menceritakan apa yang terjadi di malam tadi, yakni anaknya mati. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Abu Thalhah, apakah semalam engkau berkumpul dengan istrimu? Kok bisa begitu ya? Rasul mengatakan apakah semalam engkau berkumpul dengan istrimu? Karena nampak ya, orang yang baru junub di malam hari mandi untuk mengerjakan sholat subuh itu kelihatan ya, rambutnya basah, betul ya? Ya beda lah ya, jelas beda. Beda antara wudhu basah sama mandi itu beda gitu loh ya. Apalagi pada saat itu mandi bukan sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang pada saat itu setiap hari. Ya karena air bukan sesuatu yang gampang untuk didapat pada saat itu.
Nampak Abu Thalhah ini apa? Ya habis mandi nampak. Maka Rasul bertanya, "Ya Abu Thalhah, apakah semalam engkau berkumpul dengan istrimu?" Yakni apa? Nampak di sisi Abu Thalhah ada tanda dia bekas mandi. Apa kata Abu Thalhah? "Ya Rasulullah." Kemudian Rasul berdoa. Setelah beliau mendapatkan kabar cerita dari Abu Thalhah tentang kematian anaknya dan semalam secara runtut, Rasul mengkabarkan Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian berdua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian berdua. Lihat bagaimana di sini Rasulullah betul-betul orang yang bijak. Ya sudah terjadi, kejadiannya sudah jadi. Maka beliau memberikan hiburan kepada Abu Thalhah dan mendoakan Abu Thalhah mudah-mudahan malam semalam itu menjadi malam yang berbarokah bagi Abu Thalhah. Peristiwanya sudah terjadi, mau diapain lagi? Yang mati sudah mati, yang makan sudah makan, yang jima sudah jima, apalagi? Yang sudah berlalu ya mau diapain lagi? Maka Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian berdua. Apa yang terjadi jemaah? Ceritanya loncat. Iya. Karena di jima. Semalam jima, betul? Loncat. Loncat 9 bulan kemudian. Yang dikabarkan oleh siapa? Oleh Anas bin Malik juga, bahwasanya pada suatu ketika kami safar bersama Rasulullah. Ibuku Ummu Sulaim dan Abu Thalhah mengikuti beliau. Safar bersama Rasulullah. Dan sebagaimana biasanya Rasulullah apabila hendak masuk ke kota Madinah, beliau tidak mau masuk ke kota Madinah di malam hari. Jadi beliau diam dulu di pinggiran kota Madinah, baru masuk di kota Madinah, baru masuk ke kota Madinah ketika apa? Sudah pagi. Ini ada alasannya. Karena orang yang dari safar, betul? Itu biasanya ya aut-autan berantakan pada zaman itu ya, aut-autan berantakan. Dan Rasulullah tidak mau kemudian menjumpai istrinya dalam keadaan aut-autan berantakan. Maka beliau berdiam diri dulu sementara waktu di luar kota Madinah. Untuk apa? Memperbaiki keadaannya. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwasanya nggak boleh juga seorang suami berpenampilan sembarangan di hadapan istrinya. Iya kan? Seimbang. Dan dikatakan juga oleh para ulama, kenapa Rasul tidak mau masuk ke kota Madinah di waktu malam hari? Agar tidak mengganggu orang-orang di kota Madinah, wabil khusus keluarga beliau. Bayangkan kalau kemudian masuk ke kota Madinah, terdengar suara peletak, suara keledai, unta berjalan, terbangun orang-orang, iya kan? Dan atau istrinya lagi tidur tiba-tiba terbangun. Ilatnya itu, loh Ustadz, apakah kita sekarang nggak boleh masuk ke rumah kita di tengah malam? Maka jawabannya boleh. Tapi yang paling bagus Anda kabarkan kepada istri Anda, saya pulang agak telat, mungkin nyampe rumah sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Begitu ya. Biar apa? Dia bisa bersiap-siap. Kalau dia mau tidur, tidur dulu, pasang beker segala macam. Loh, kok itu gak dikerjakan pada zaman Rasul? Memang bisa kirim SMS pada zaman itu, bisa telepon, bisa WhatsApp, kan enggak. Kasih kabar dulu. Ini laki-laki juga harus punya apa? Punya perasaan. Istrinya nungguin aja begitu ya. Memang betul kewajiban istri nungguin suaminya, tetapi kemudian apa? Istirahat. Anda pulang jam 2 malam, kasih tahu lah. Ini kira-kira nyampe sekitar jam 2 malam. Begitu ya. Kira-kira nyampe jam 2 malam ini. Jadi istri bisa tidur setengah 2 baru kemudian dia pasang beker, melek, bangun. Dan istri ketika nyambut suaminya jam 2 malam, bang dari mana baru nyampe jam 2 malam? Jangan, biarin aja dulu. Besok pagi tanya, kemana? Kok pulang lagi jam 2 malam? Gitu ya.
Jangan jam 2 malam langsung ditanya. Bayangin aja jam 2 malam ditanya ya. Maka apa? Maka kami semua, kata mereka, duduk di pinggir kota Madinah. Pada saat itu Ummu Sulaim, ibuku, kata Anas bin Malik, merasakan sesuatu di perutnya, yakni apa? Melilit, kontraksi seakan-akan hendak melahirkan. Bukan seakan-akan, memang sudah waktunya itu, sudah bilangan harinya. Sudah bilangan harinya. Kemudian Abu Talha, kata Anas bin Malik, mengatakan, ya Allah, sungguh engkau mengetahui betapa sangat aku menyukai berjalan bersama Rasulullah, tetapi keadaanku seperti ini. Yakni apa? Abu Talha tinggal menemani Ummu Sulaim di pinggir kota Madinah, di mana Rasulullah masuk ke kota Madinah. Katanya keluarnya sama, diharapkan pulangnya juga bareng. Tetapi di pinggir kota Madinah melilit, mules perutnya Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha. Ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwasanya aku sangat menyukai membersamai Rasulullah, tetapi keadaanku sedemikian. Maka Abu Talha diam membersamai Ummu Sulaim. Rasul melanjutkan perjalanan masuk ke kota Madinah. Baru beberapa jarak Rasul masuk berjalan, Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Talha, sungguh telah hilang rasa sakit di perutku. Ayo kita membersamai Rasulullah. Bagaimana kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketulusan ucapan Abu Talha bahwasanya dia memang betul-betul menyukai berjalan bersama Rasulullah, bukan hanya ucapan di bibir saja. Maka dengan sebab ketulusan ucapannya, dia betul-betul menyukai berjalan bersama Rasulullah, Allah langsung hilangkan sakit dari perut istrinya. Bayangkan jemaah kalau kemudian melahirkan di perjalanan. Mungkin ada di antara Anda yang istrinya melahirkan ketika safar, repotnya luar biasa, betul. Beda kalau kemudian melahirkan di mana? Di rumah. Betul-betul tulus ucapan Abu Talha, sehingga Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa sakit dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Talha, hilang rasa sakit dari perutku. Mari kita jalan membersamai Rasulullah. Maka mereka berjalan bersama Rasulullah. Bukan bersama, Rasul sudah agak depan. Ketika Ummu Sulaim dan Abu Talha masuk ke dalam rumahnya, Ummu Sulaim kemudian mengatakan, ya Abu Talha, muncul lagi sakit di perutku. Maka kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, melewati proses persalinan, lahir seorang anak. Yang kata Abu Talha, demi Allah, anak ini jangan diberi apa-apa terlebih dahulu. Ya Anas, yakni anak tirinya, bawa anak ini kepada Rasulullah bersama beberapa butir kurma, minta kepada beliau untuk mentahniknya. Maka Anas bin Malik membawa adik tirinya kepada Rasulullah sambil mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada anak dari Ummu Sulaim, Abu Talha. Kata Rasulullah kepada Anas bin Malik, apakah engkau membawa beberapa butir kurma? Ya Rasulullah. Maka Rasul mentahniknya. Yang namanya tahnik itu adalah melumat kurma di mulut, kemudian mengoleskan ke langit-langit atau lidah seorang bayi yang baru lahir. Dan ini boleh, ini sunnah. Sudah barang tentu dengan syarat yang mentahniknya ini laki-laki yang sehat. Jangan laki-laki yang sedang sakit gigi, bibirnya penuh dengan sariawan. Ya, laki-laki yang sedang sakit gigi, tahnik, wah, anak yang sakit ini. Laki-laki itu laki-laki yang sehat dan disukai dia orang yang soleh. Disukai dia orang yang soleh, dengan tujuan untuk mendapatkan doa orang soleh tersebut, bukan untuk tabarukan, bukan untuk tabaruk kepada zat orang soleh. Karena tabaruk kepada zat orang soleh hanya boleh kepada para nabi dan rasul, bukan untuk tabarukan dengan liur orang soleh, bukan. Maka kemudian Rasul mentahnik anak ini
Kemudian Rasul menamakan anak tersebut dengan Abdullah. Ini menunjukkan kepada kita hal yang berikutnya, yakni boleh atas selain orang tuanya untuk memberi nama atas seorang anak, walaupun hak yang paling utama memberi nama anak adalah bapak. Bapak yang memiliki hak yang paling utama. Kadang-kadang mertua, kadang-kadang orang tua ngasih ide ya, eksekusi nama itu pada bapak. Letok, nama anak saya seperti ini. Dan yang lain nggak bisa ganggu gugat. Yang lain nggak bisa ganggu gugat. Hak bapak memberikan nama anak. Kan begitu ya. Tapi kalau yang memiliki hak seperti bapak melepaskan haknya, seperti Abu Thalhah melepaskan haknya kepada Rasulullah, Rasul memberikan nama anak itu Abdullah. Maka apa kata Imam Sufyan ibnu Uyainah Al-Hilali Al-Qurashi, seorang tabi'ut tabi'in, korinnya Imam Malik, temannya Imam Malik. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, aku lihat dari anaknya Abdullah, yakni cucunya Abu Thalhah, cucunya Ummu Sulaim, muncul 9 orang anak yang mereka semuanya hafal Al-Quran. Ini sebelum Imam Sufyan ibnu Uyainah mati. Setelah Imam Sufyan ibnu Uyainah mati, maka tambah 5 orang lagi, totalnya 14 cucunya Ummu Sulaim Abu Thalhah. Dari jalur si Abdullah 14-14-nya 10 orang laki-laki, 4 orang perempuan, semua mereka hafal Al-Quranul Karim. Dan namanya disebutkan oleh Imam Som'ani, Imam Ibnu Sa'ad dalam Al-Ansab: Ishaq, Ismail, Abdullah, Yakub, Umar, Qasim, Umarah, Ibrahim, Umair, Zaid, Muhammad. 15. Laki-lakinya 11, perempuannya wa arba minal banat, 4 orang perempuan. 15 orang. Semuanya hafal Al-Quran. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, 1 menit lagi. Kita ringkas. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama, bolehnya mengeluh ya ketika sakit. Mengeluh di sana maksudnya mengkabarkan, bukan menceritakan atau menyalahkan takdir Allah. Kan dikabarkan tadi itu, sesungguhnya anaknya Abu Thalhah dalam keadaan sakit. Itu mengkabarkan saja, bukan mengeluh dalam artian mengeluhkan takdir Allah. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang kedua, bolehnya menyampaikan informasi tentang sesuatu dengan gaya bahasa tauriyah jika diperlukan. Jika diperlukan ya. Jangan setiap saat Anda mempergunakan bahasa tauriyah, jangan. Ini jika diperlukan indah aja. Ini juga menunjukkan kepada kita yang ketiga, mempergunakan kiasan ketika menginformasikan sesuatu. Yang keempat, disyariatkan atas seorang wanita berpenampilan yang terbaik untuk suaminya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita yang kelima, bagusnya akhlak dan pergaulan Ummu Sulaim, di mana terkumpul pada diri dia beberapa hal, di antaranya pandai membaca situasi, kemudian kesabaran yang baik, pergaulan yang baik, kemudian khidmat kepada suami dan yang lain. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita yang keenam, pinjaman yang diminta untuk dikembalikan tidak boleh ditolak. Ini kadang-kadang ada sebagian orang yang meminjam setelah itu menjadi hak milik. Nauzubillah. Hah? Iya, dimilikin. Ada sebagian orang yang minjem kemudian jadi hak milik. Nggak boleh jemaah. Makanya kan Ummu Sulaim mengatakan, bagaimana menurut pendapatmu suatu kaum yang meminjam sesuatu, kemudian suatu kaum yang menitipkan sesuatu, kemudian kaum tersebut meminta, bolehkah ditolak? Nggak boleh, demi Allah. Ini namanya dalam bab ilmu fikih ariyah, nggak boleh. Ini kadang-kadang minjem kemudian hak milik, sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia lupa. Banyak ya. Masya Allah ya. Kita berlindung dari akhlak-akhlak yang tercela model kayak gitu ya. Minjam,
merasa hak milik, berdoa mudah-mudahan dia lupa. Pas ditagih, ikhlas aja deh, ente gimana, harap pahala ganjaran dari Allah. Ditagih kan, bang, perasaan dulu ente minjem, ente begitu aja ditagih, udah ikhlas aja kepada Allah. Insya Allah. Bagaimana kemudian kaum muslimin bisa muamalah dengan cara yang baik dan dijayakan oleh Allah kalau gayanya modelnya kayak gini? Repot. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya pada suatu kondisi tertentu terkadang perempuan itu lebih unggul dibanding laki-laki. Iya deh. Mungkin kita jumpai juga keunggulan-keunggulan tersebut pada istri kita ya. Misalnya istri kita lebih tahan lapar dibanding kita. Ini kan sesuatu yang terpuji ya. Istri kita lebih tahan lapar dibanding kita ya. Lebih tahan lapar. Ini kan keadaan yang terpuji ya. Kemudian jemaah, ini hadis ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya mengadukan permasalahan rumah tangga sudah barang tentu kepada orang yang tepat. Makanya Abu Talhah mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada Rasulullah, dan yang dia pilih orang yang memang betul-betul tepat, Rasulullah. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita apa, jemaah rahimani wa rahimakumullah, akhlaknya Rasulullah mendoakan kebaikan secara khusus kepada Abu Talhah, secara khusus kepada Ummu Sulaim. Lalu bolehkah kemudian kita berdoa dengan doa semisal ini kepada pengantin baru misalnya? Pengantin baru nih ya, di pagi hari rambutnya acak-acakan nih laki-laki, betul? Istrinya apa? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi malam kalian berdua. Bolehkah? Para ulama mengatakan boleh ya. Dan doanya tulus, bukan dalam rangka ngerosting, bukan dalam rangka hendak apa? Ngeledek. Cie. Ya pengantin baru diginiin malu lah ya. Cie. Cie. Tumben mandi pagi bos. Nggak usah digituin ya. Kemudian jemaah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita yakni kegembiraan sahabat di dalam usaha mereka menemani Rasulullah SAW. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita disyariatkannya tahnik, dan menunjukkan kepada kita di antara nama yang terbagus adalah Abdullah. Abdullah ya. Kalau namanya Abdullah ya dipanggil Abdullah ya, jangan dul. Jangan. Sudah bagus-bagus Abdullah ya dipanggil Abdullah. Ini sebagian orang kadang-kadang ya, sehingga anak-anak itu jadi nggak mau kasih nama Abdullah. Ya, kenapa nama saya Abdullah? Loh, kenapa nak? Ya saya dipanggil Dul. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bagusnya efek sabar, jemaah. Anda bayangkan bagusnya efek sabar dari peristiwa kematian anaknya Ummu Sulaim dengan Abu Talhah, di mana Ummu Sulaim bersabar pada saat itu, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala gantikan untuk mereka 15 orang cucu yang semuanya hafid Al-Quranul Karim. Kira-kira ini berapa belas tahun, berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun? Sabarnya Ummu Sulaim ketika dia ditinggal mati oleh anaknya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala gantikan anaknya yang satu ini dengan 15 orang cucu yang hafil Al-Quranul Karim. Ini berapa? Anggaplah normalnya ya, namanya seorang itu punya cucu ya setelah lewat mungkin 20 tahun lah kurang lebih. Iya kan? 20 tahun efek sabar itu. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala gantikan 20 tahun. Allahu a'lam bishawab.